Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Agustin Rahmatsyah. Hari ini kita masuk ke pertemuan 3 untuk membahas tentang masalah internal memori di mata kuliah arsitektur komputer. Pada pertemuan sebelumnya, saya sudah menjelaskan tentang masalah arithmetic logic unit, kemudian bus system, dan lain-lainnya. Nah, jadi untuk pertemuan ketiga ini kita lebih fokusnya ke dalam yang namanya internal memori atau memori yang ada di dalam, ya. Oke, kalau kita lihat di sini, ini adalah karakteristik dari yang penting dalam suatu sistem memori yang nantinya akan kita bahas, di mana di sini adalah lokasi, kapasitas, satuan transfer, dan metode akses. Nah, ada beberapa poin nanti yang akan kita bahas. Kemudian kinerja, tipe fisik, dan karakteristik fisiknya. Nah, untuk poin pertama adalah kapasitas. Kapasitas memori itu ada beberapa poin yang harus kita ketahui. Karakteristik memori yang jelas adalah kapasitasnya, kemudian kapasitas ini dinyatakan dalam satuannya byte, jadi 1 byte itu 8 bit, ya. Kemudian panjang word-nya yang umum adalah 8, 16, dan 32 bit. Kapasitas eksternal memori biasanya dinyatakan dalam byte, ya. Jadi kalau kita membeli suatu memori biasanya kita harus melihat daya tampungnya berapa, kemudian, harganya berapa, seperti itu. Nah, kemudian masih di, metode akses yang dalam suatu memori itu ada namanya sequential access, di mana memori diorganisasikan menjadi unit-unit data yang disebut dengan record, ya. Waktu untuk mengakses record itu sangat bervariasi, contohnya pita magnetik, ya. Jadi kalau kita lihat pita magnetik itu gambarannya seperti kayak pita Miller, ya, di mana data tersebut akan disimpan di dalam pita tersebut, ya, kayak pita kaset dan sebagainya. Kemudian di rack akses, setiap blok dan record memiliki alamat-alamat yang unik berdasarkan lokasi fisiknya, contohnya disk, ya. Jadi kalau kita lihat antara dua bagian ini, pita magnetik ini sebenarnya masih sifatnya analog. Kalau di sini, biasanya sudah bersifat yang namanya digit. Kemudian random access, setiap addressable location di dalam memori memiliki mekanisme yang unik dan pengalamatan yang secara fisik, wherein, ya, waktu untuk mengakses lokasi tertentu tidak tergantung pada urutan akses sebelumnya yang bersifat konstan. Jadi dia tidak terpengaruh daripada waktu akses sebelumnya. Jadi kapanpun dia bisa untuk digunakan random, ya, acak. Kemudian yang keempat adalah associative access. Sebuah word dicari berdasarkan pada isinya, bukan berdasarkan pada alamatnya. Contohnya cache memory, ya. Kalau kita berbicara masalah cache memory, ini adalah memori yang cepat, ya. Kalau memori itu memori yang besar, kalau cache itu memori yang cepat. Dalam artian cache memory ini sebenarnya kapasitasnya kecil, justru itu dia, pengaksesannya agak cepat, seperti itu, ya. Kemudian access time itu adalah waktu yang dibutuhkan untuk melakukan operasi baca dan tulis. Kemudian cycle time adalah waktu tambahan yang diperlukan agar transient hilang dari signal. Ya, jadi, transient hilang itu maksudnya, noise, ya, seperti noise itu yang hilang dari, signal tersebut. Kemudian transfer rate, kecepatan data agar dapat ditransfer ke unit memori atau ditransfer dari unit memori. Nah, ini kalau kita lihat di sini ini ada rumusnya. Nanti akan kita bahas, ya, apa-apa saja yang ada di rumus tersebut. Selanjutnya adalah kita akan membahas tentang masalah memori utama semikonduktor, ya. Di mana jenis memori semikonduktor random access itu RAM, ya, RAM itu terdiri daripada dua, ada RAM statis, ada juga RAM dinamis.
Kalau RAM statis itu nilai binernya disimpan dengan menggunakan konfigurasi gate logic flip-flop tradisional, ya, di mana RAM statis ini akan menampung data sepanjang daya listrik disediakan untuknya. Jadi selama daya listrik itu ada terus di dalam suatu perangkat, maka memori atau RAM tersebut selalu ada di dalam perangkat tersebut. Ya, karena dia nilai-nilai biner yang simpan. Jadi kalau kita berbicara masalah biner itu angka yang ada adalah 1, 0, atau 0, 1, atau 1, 1, atau 0, 0. Jadi tidak ada angka-angka yang lainnya. Dia hanya 1 dan 0 saja. Kemudian RAM dinamis disusun oleh sel-sel yang menyimpan data sebagai muatan listrik pada kapasitor. Keberadaan dan ketidakberadaan pada kapasitor ini diinterpretasikan sebagai bilangan 1 atau 0. Nah, tadi ya. Jadi masih seperti biner, bit ya. Karena kapasitor memiliki kecenderungan alami untuk mengosongkan muatan, maka RAM dinamis memerlukan pengisian muatan. Seperti itu. Kemudian di sini ada pengertian daripada ROM ya, dan jenis-jenis daripada ROM. ROM ini kepanjangannya adalah read only memory. Apa read only memory tersebut? Ini berisi pola data permanen yang tidak dapat diubah. Nah, ini jenis-jenis daripada ROM ya, di mana di situ ada programmable read only memory atau PROM ya. Kemudian ada EPROM, erasable programmable read only memory. Kemudian ada juga EEPROM ya. Electrically erasable programmable read only memory. Jadi ada 3 nih. 3 jenis-jenis daripada ROM. Kemudian masih cache memori ya, ditujukan untuk memperoleh kecepatan memori yang mendekati kecepatan memori tercepat yang bisa diperoleh. Cache ini adalah memori kecil yang berkecepatan tinggi yang tadi saya bilang. Cache itu kenapa dia kecepatannya tinggi? Karena dia kapasitas penyimpanannya hanya 64 KB, kecil. Di situ dia kecil sehingga akses yang dilakukan atau proses yang dilakukan itu cepat sekali. Cache dapat kita lihat sebagai suatu memori buffer pada memori utama. Cache berisikan salinan sebagian memori utama. Pada saat sebuah CPU switch membaca word memory, maka dilakukan pemeriksaan untuk mengetahui apakah word itu terdapat dalam cache. Apakah word itu ada nggak di dalam cache tersebut. Bila sudah ada, maka word akan dikirimkan ke CPU. Kalau ada, dia dikirimkan ke CPU lagi. Sedangkan bila tidak ada, blok main memory yang terdiri dari sejumlah word yang tetap akan dibaca cache dan kemudian dikirim ke CPU lagi. Ya, itu adalah prosesnya. Meskipun cache menggunakan informasi yang tersimpan dalam memori utama, tetapi ia tidak berhadapan secara langsung dengan memori utama. Apa yang tersimpan dalam cache dan juga ditempatkan ke dalam memori utama dikerjakan sesuai perintah daripada CPU. Jadi, yang mengatur semuanya untuk pertukaran data itu walaupun ada cache memori, tetap aja yang namanya CPU tetap mengontrol atau mengatur daripada perintah-perintah yang ada dalam proses baca tulis dalam suatu mekanisme struktur daripada ALU ya, Arithmetic Logic Unit. Agar suatu cache dapat efektif, maka ia harus lebih cepat daripada memori utama. Ya jelas. Ya, karena cache ini kecepatannya sangat cepat dan data yang diproses itu sedikit. Ya. Nah, ini kalau kita lihat. Pada umumnya, waktu akses memori cache berkisar antara 50 sampai 100 nanodetik. Lebih cepat 5 sampai 10 kali lebih cepat dari memori utama. Cache ini menampung 64 KB. Kecil kan yang tadi saya bilang, cache ini hanya bisa menampung 64 KB. Nah, fungsi cache memori adalah untuk mempercepat akses data pada komputer, meringankan kerja prosesor, ya, karena prosesor atau CPU sudah mewakili ke
cache memori untuk proses kerjanya. Menjembatani perbedaan kecepatan antara CPU dan memori utama, dan yang terakhir adalah mempercepat kinerja daripada memori tersebut. Nah, kemudian di sini ada operasi pembacaan cache, ada direct, associative, set associative, yang di mana pemetaan langsung alamat memori itu utama dibagi menjadi dua field, ya, text dan index. Ya. Kemudian di sini pemetaan langsung, di mana di sini organisasi cache ini mempunyai waktu akses yang lebih cepat daripada RAM karena mempunyai field alamat yang lebih kecil. Nah, kalau dia alamat yang lebih kecil, maka proses pembacaannya juga lebih singkat, seperti itu. Kemudian pemetaan asosiatif, ya. Ketika suatu memori asosiatif digunakan untuk sebuah case, maka diperlukan suatu pemetaan yang berbeda. Dengan pemetaan asosiatif, alamat word memori utama dan isinya. Ya. Nah, ini Anda bisa baca, ini adalah penjabaran masih pembelajaran pemetaan asosiatif. Ya. Kemudian ini sama pemetaan kelompok asosiatif juga. Ya. Karena setiap word dalam kelompok memori asosiatif hanya menyertakan bit teks tambahan, bukan alamat lengkap, maka waktu aksesnya lebih cepat dan harganya lebih murah. Kemudian organisasi drum. Drum ini bukan alat musik ya, tapi di sini saya menjabarkan drum tersebut adalah salah satu daripada jenis-jenis daripada memori. Drum, drum, erasable, ancient dynamic RAM access memory ya. Dengan mengintegrasikan cache RAM yang kecil pada keping drum generik, drum mencakup beberapa fitur lainnya yang dapat meningkatkan kinerja. Operasi refresh dapat dilakukan secara paralel dengan operasi pembacaan cache memori ya. Kemudian ada namanya masih organisasi drum ya. Ada juga namanya cache drum atau CD-RAM, sorry. Mencakup cache RAM yang lebih besar daripada EDRAM. Nah, kemudian yang C adalah synchronous atau SD-RAM. SD-RAM ini saling bertukar data dengan prosesor yang disinkronkan, yang disamakan dengan signal pewaktu. Jadi, prosesor akan menyamakan data yang ada di memori dengan signal pewaktu itu clock ya, clock, detak. Jadi detak memori diproses, detak memori proses itu. Jadi sinkronkan. Dengan signal pewaktu eksternal, berarti signal pewaktu yang dari luar ya. Dan bekerja dengan kecepatan penuh, bus prosesor atau memori tanpa mengenal keadaan wait atau menunggu. Jadi continue terus selama pengoperasian di komputer tersebut masih beroperasi, maka dia pemrosesan yang ada di memori terus dilaksanakan tanpa berhenti. Kemudian rambus drum ya, menggunakan pendekatan terhadap masalah memori. Ini berhubungan dengan bandwidth ya. SR drum ini memiliki kemajuan sekitar 500 Mbps. Kemudian yang terakhir adalah ramling. Ya, ramling ini berhubungan dengan perangkat yang namanya point to point ya. Memory interface yang memiliki koneksi point to point yang disusun dalam bentuk cincin. Ya, kalau kita berbicara masalah topologi jaringan, ya, itu ada namanya topologi ring, ya, di mana ring itu perangkat komputer, sehingga itu saling berhubungan, bentuknya melingkar, dan itu disebut dengan perangkat yang namanya topologi ring atau cincin, ya, karena dia melingkar seperti cincin. Ya. Oke, baik. Mungkin itu aja penjelasan singkat dari saya untuk materi pertemuan 3 arsitektur komputer hari ini. Kalau ada pertanyaan mungkin bisa di WA atau menggunakan Google Classroom yang ada di kelompok yang saya sudah buat. Akhir kata saya ucapkan
jaga selalu kesehatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.